Cewek itu adalah cewek yang kuat karena ada satu wanita di hidup gua yang selalu ada gitu ya. Sekarang dua malah. Pertama itu adalah ibu gua. Itu adalah wanita yang kuat. Dia yang lahirin gua, dia ngurus gua sampai besar. dong. Dan satu Iya. lagi ada satu orang dari sekian banyak wanita yang mengeluh kesahkan tentang problemnya di sosmed, ternyata ada satu wanita hadir untuk mendobrak statement pikiran gua sendiri tentang wanita tuh kenapa sih sering ngeluh gitu. Terus ada wanita nih mau duduk nggak bisa, lu pasti mengalah kan? Iya. Itu hal kecil. Orang tuh nggak ngajarin tapi ngasih contoh. Kita kan di situ belajar. Oh kayak gitu. Rasa malah insecure gitu. Jadi aku tuh ketemu banyak banget cewek-cewek cantik, cewek-cewek hebat di berbagai ya, kita dari berbagai macam ya. Jadi kita tuh saling kayak, oh iya kamu tuh cantik banget loh dan unik, dan aku pun punya keunikan aku sendiri, aku Yes, punya kecantikan betul. aku sendiri Iya, yang betul. bisa dilihat gitu, di highlight dari kita. Ke wanita gua ada cewek gitu kan. Gua ke dia tuh apa aja, jadi mau gimana pun dia gua tuh suka gitu. Jadi gimana So ya, nggak menutup kemungkinan even dia perawan atau enggak. iya gimana ya, Atau susah ya enggak. kalau misalnya kita udah cinta pada seseorang, Iya. kita udah sayang pada seseorang, mau gimana pun dia, dan kita juga merasa di treat banget gitu ya, kayak merasa jadi entah anak atau merasa jadi kayak disayang banget gitu ya, pasti kita kalau udah di comfort zone gitu ya kita nyaman di situ. Hai guys, balik lagi di PTM Podcast Tatap Mata. Kali ini balik lagi sama gue, host Rabutan, dan gue ditemenin sama Gue Abi, gue tuh sebagai tamu. Enggak, gue itu adalah host spontan. Ya, jadi itu gue tuh sebenarnya mungkin kalian belum pernah lihat ya. Gue tuh sebenarnya tamu tapi dijadiin host dadakan ya, spontan namanya Oke, juga. spontan. Oh, gue nggak ada nih. Uhuy mana Oke, nih? di sini kita juga kedatangan dua tamu nih. Kedua tamu yang cantik dan Yes, ganteng. betul. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini siapa nih yang cantik banget nih? Aku Rani. Halo. Halo Rani. Rani, apa kabare? Baik ya. Gimana? Ini dengan Halo, namaku Vicky. Halo Vicky, Vicky. halo. Halo pemirsa, ayo bisa salam-salam Vicky juga baik ke Vicky. ya. Oke, hari ini nih ngomongin tentang isu-isu perempuan ya yang banyak banget diomongin dari sosial media maupun di real life kita nih ya. Yang paling di highlight di sini kayak susahnya jadi perempuan. Iya Yes. kan? Yes. Sampai ada isu yang ngomongin tentang apa woman support woman. Support woman. Gimana tuh? Woman support woman. Gue mau tanya ke tamu aja deh. Oke. Menurut gue juga nggak tahu woman support woman yang dimaksud adalah gimana. Soalnya Oke. tentang wanita itu pasti luas banget. Menurut lo, woman support woman itu gimana? Gimana bisa terciptanya atau sebagaimananya menurut lo gitu ya? Menurut gue nih, karena adanya isu susahnya jadi perempuan, Iya. di situ terciptalah woman, support woman. Karena kita sebagai wanita merasa ribet gak sih? Ribet banget dari berbagai hal ya, kayak So entah paling itu- ribet. Enggak gitu ya, enggak Stop gitu. ya, Oke. dengerin dulu. Dengerin. Oke, sob. Iya, jadi kalau di sosial media tuh makin sini tuh makin ajang buat banding-membandingkan. Jadi buat Gimana tekanan kita juga kan Iya, kayak, "Ih, banget cewek dari nggak boleh kayak visualnya gini." ya Gitu. kan. Dari visualnya kayak mandang fisik gak sih? Iya. Cewek tuh harus kayak gimana gitu-gitu. Gua enggak setuju. Gua enggak setuju. Kenapa? Kenapa kalian tuh merasa membanding-bandingkan begitu ya? Sedangkan kita di sini malah cowok merasa iya. Kita tuh sebenarnya support ya. Nah, ya sebenarnya kita Tapi aduh, dari aduh. cowok sendiri tuh kadang suka ngebanding-bandingin gak sih? Kayak, ini cewek cantik nih, cewek Bener. dari fisik. Gue sering Lo denger pasti banget kan? itu kalau misalnya lagi Itu ngobrol yang sama kalian cowok. rasain. Ayo Itu ngaku. juga yang gua rasain. Kenapa Ngaku. kalian membanding-bandingkan kita gitu? Dari Sebenarnya fisik. menurut gua ya, kita tuh harusnya menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kenapa? Soalnya di sini ya cewek itu adalah orang yang paling mendominasi di realita maupun enggak realita di sosial media ataupun realitanya. Kenapa? Karena di sosial media yang gue lihat ya, cewek itu kebanyakan show off kesakitan mereka. Mereka jadinya disupport, dan kita di sini sebenarnya kita banyak keluhan juga, ya enggak? Iya. Vicky pun setuju. Kita juga sebenarnya kita banyak keluhan, tapi kita menganggap kita leader, jadi kita nggak bisa keluh kesah. Terus apakah lu tetap menjunjung tinggi woman support woman? Oh,
tetep dong. Oh, tetep. Namanya cewek sama Kenapa cewek, karena kan kita cewek nih, jadi satu sama lain sama ngerti Susah. perasaannya. Saling ngerti gitu. Susah Harus Vi, karena show it dia adalah cewek support cewek, woman support woman. Udah Wanita nanti selalu bikin. benar. Wanita selalu benar. Waduh. Aduh, enggak ya? Coba bantah Jadi- gimana dong? Jadi gimana ya? Kan tadi tentang show, kita selalu nge-show apa yang kita lagi rasain, entah apa yang lagi kita alami gitu. Show it itu bukan cuma berarti kita ngeluh gitu di sosial media, tapi kita tuh pengen ngasih edukasi ke cewek-cewek lain ya nggak sih? Betul. Biar apa yang kita rasain tuh bisa jadi pelajaran Jadi buat ini termasuk membenarkan orang keluhan lain gitu ya. Sebenarnya dia gitu. mau ngeluh, sebenarnya dia mau ngeluh. Di sini saya di sini sedang di sisi tidak membela perempuan. Kenapa? oke. Because yang tadi ya banyak wanita mengeluh, tapi dia menggeserkan pengertian dia mengeluh dengan mendidik wanita lain. Dia mengedukasi wanita lain. Gua nggak setuju. Kalian bisa bantah itu nggak? Mungkin mendidik di sini kayak lu nggak sendirian loh. Iya, Gue pernah di posisi ini. Terus kita saling support. seandainya Kita ada cari yang- jalan keluarnya. Dan kan para cowok tuh jangan, aduh, liatnya kayak gitu, liatnya negatif, ih ngeluh mulu, ih nggak ada ini yang lain apa. Jadi kalian tuh di situ belajar gitu. Oh, Belajar. cewek tuh kayak gini ya, gitu-gitu. Belajar buat ngeluh contohnya? Belajar memahami gitu loh. Oh, belajar memahami ya. Iya. Tentang memahami nih. Gua setuju banget tentang memahami ini ya. Oke. Kita sebenarnya menurut gue itu kita harus saling memahami antara wanita dan perempuan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Karena kalau misalkan udah ada yang merasa banget tersakiti, biasanya dia meng-show banget gitu kesakitan dia ke sosial media. Jadi dia jadi di situ juga terciptanya sesuatu statement yang tentang pembelaan ya gitu ya, tentang pembelaan ke satu pihak aja gitu. Kita harus mensetarakan gender gitu. Kita nggak harus wanita doang yang bisa ngeluh. Terus juga bukan berarti cowok juga nggak bisa ngeluh. Oke, Kita kenapa juga sebenarnya cowok tuh lebih nggak Eh, bisa ngeluh gitu? karena Maksudnya- di sini sebenarnya Kenapa? gue nggak tahu ya pokoknya gue nggak tahu, tapi menurut gue adalah gue sendiri tuh punya banyak keluhan, tapi kita nggak bisa ngeluhin itu karena ya itu gue merasa gue cowok, tapi gue nggak tahu ya gimana ya. Tapi kenapa ya cuma wanita gitu yang bisa kalian mengeluhkan tentang problem kalian sendiri gitu. Sebenarnya lu bisa sih kalau mau tinggal upload aja. Iya. Atau publish Masalahnya aja, Gampang gampang adalah kan? masalahnya adalah gua akan digibahin oleh para Nah, wanita dan para pria yang merasa jantan. Nah itu hebatnya wanita. Iya. Jadi meskipun kita kayak upload, bodo amat, mau Iya. ada yang gibah, Itu kan yang tentang penting diri kita sendiri ya. Kita tahu apa yang kita post itu sebenarnya kita tahu gitu sisi positif sama negatifnya gitu. Betul. Jadi kita udah harus aware sama komentar dari orang lain. Oke, gue mau nanya nih ke Rani, dari yang tadi kita debat ya, banyak debat. Kira-kira lu tahu nggak sih berapa banyak lelaki-lelaki di sekitar lo nih ya yang aware sama isu-isu perempuan? Kayak tadi kan misalkan mungkin dari beberapa dari kita ya belum terlalu aware sama isu-isu perempuan di sekitar kita gitu. Ya kalau dikata banyak belum juga. Belum ya. juga kan? Iya. Masalahnya banyak juga laki-laki yang belum bisa tahu gitu apa yang Sebenarnya kita rasain. tahu ya. Sebenarnya kita tahu, cuma kita diem. Lantas mengapa? Soalnya kalau misalkan kita men-show off kepedulian kita ke wanita lain, maka adalah ada satu wanita yang di belakang kita itu akan menusuk-nusuk kita. Karena kita juga sebenarnya gimana ya? Gimana nasib para yang girlfriend, boyfriend gitu kan, mereka udah pacaran begitu kan. Si cowok mungkin bisa support, tapi ya gitu. Kita juga terhalangi oleh itu. Gitu sih. Oke, gue mau nanya deh. Menurut lo definisi dari seorang perempuan nih kan dari perspektif lelaki sama perempuan. Definisi perempuan tuh menurut lo gimana sih? Oke, menurut laki-laki dulu ya pasti ya. Kalau Ya, definisi menurut gue sih perempuan itu harus dimengerti ya. ya, of course. Tetapi kan Tetapi dia pengalaman juga ya. Oke. Kita tuh pengalaman, gue dulu punya pacar. Oke. Gue mengertiin banget nih dia, apa aja yang dia mau itu gue kasih. Tapi kenapa kalau dia ada sedikit masalah, kita kan udah misalnya contoh bikin 100 kebahagiaan buat dia. Tapi kenapa kalau kita Satu aja satu kesalahan. semuanya hancur. Ini Semuanya adalah hancur. contoh penindasan Seperti itu. lelaki. Oke, kalau menurut gue cewek itu adalah cewek yang kuat karena ada satu wanita di hidup gue yang selalu ada gitu ya. Sekarang dua malah.
Pertama itu adalah ibu gua, itu adalah wanita yang kuat, dia yang lahirin gua, dia ngurus gua sampai Pasti besar. dong, Dan iya. satu lagi, ada satu orang dari sekian banyak wanita yang mengeluh kesahkan tentang problemnya di sosmed, ternyata ada satu wanita hadir untuk mendobrak statement pikiran gue sendiri tentang wanita tuh kenapa sih sering ngeluh gitu. Ternyata dia adalah menunjukkan gitu, dia tuh wanita yang kuat gitu, dia bukan orang yang ngeluh, justru dia bisa jadi laki kan. Dia entah di rumahnya dia mengurus keluarganya, ini itu, dia bisa jadi ayah, bisa jadi laki, dan bisa jadi wanita. Menurut gua jadi adalah wanita itu adalah orang yang kuat menurut Satu gua. kata kuat. Oke. Yes. Menurut Rani sendiri tuh. Kalau menurut gua tuh simpel aja ya, wanita itu perhiasannya kehidupan kita. Gitu. Kalau misalnya kita konteksnya keluarga, kayak wanita tuh kayak tempat teduhnya kita nggak sih? Kalau misalnya ada Yes. masalah, apalagi kalau misalnya kita bicara masuk soal ibu. Soal ibu, Sandaran terbaik yes. banget Iya, sih. tempat teduh yang paling baik buat kita pulang nggak sih? Yes, betul. Satu-satunya wanita dan tak akan tergantikan. Iya. Betul. satu-satunya wanita. Begitupun dengan kalian ya. Kalian karena kalian adalah Suner. sooner. Yes. Saya akan menjadi Kalian akan menjadi seorang ibu calon dari anak-anak macan ya? kalian. Iya. Oke, bicarain tentang perempuan, segala macam yang tadi kita debat dan kita bicarakan. Di sini gue mau nanya ke Vicky. Oke. Box ya. Menurut lo, di sini gue mau nanya ke arah cowoknya dulu ya. Menurut lo gimana pandangan lo tentang statement wanita itu kerjanya cuma di dapur, beres-beres, kamar mandi dan sebagainya? Nah, gitu. Sebenarnya sih tergantung pada lelakinya juga ya. Kalau dia bisa mencukupi kebutuhan dapur, Oh, finansial. Iya. jadi kan nggak Nggak perlu usah kita ke perlu di dapur, kalau kan? udah ada ART Iya. kan. Iya. Iya, mantap. Jadi sih kita sebagai laki juga Harus berusaha punya semaksimal cuan mungkin banyak ya. guys, biar wanitanya tercukupi kan. Jadi bahagia nggak juga. ada tuh statement yang wanita tuh Yes. cuma di dapur, kasur sama Sumur. apa sih? Iya, sumur. Kan nyemplung. Gua kan ya? setuju statementnya Vicky karena bukan karena lagi ya. Gue juga berpendapat begitu gitu. Wanita itu sebenarnya nggak harus di ini. Tapi gue nggak tahu ya siapa yang menciptakan statement itu. Menurut gue itu statement sampah ya. Karena wanita juga ada yang bekerja, wanita karir contohnya. Kalau wanita, menurut gue wanita kalau udah berkarir, cowok pun bisa kalah gitu. Iya, betul. Ya kan? Terus juga yang menstatementkan kalau wanita itu harus di dapur itu mungkin kalian terlalu memandang atau mungkin kalian merendahkan orang tua kalian. Seperti itu, ya enggak? Kalian setuju enggak? Ya kan? Yang biasanya kita lihat yang sering cuci piring itu ternyata wanita adalah ibu kita biasanya di rumah. Sebenarnya itu enggak, gimana ya? Enggak harus wanita yang harus cuci piring dan lain-lainnya. Kita juga cowok juga bisa. Saling ya. Betul, harusnya kita Saling menyetaraan berbagi peran gender. ya. Berbagi peran, Seimbang. apalagi nanti kalau udah di rumah Rumah tangga tangga ya. sis. Kalau menurut Rani sendiri nih, statement tadi tuh kayak gimana? Gue setuju banget sih. Jadi wanita tuh nggak harus di kasur, Iya, dapur, dan sumur. gitu. Bahkan nih, pendidikan tuh penting banget. Pendidikan yang tinggi Ya. itu dicapai oleh wanita tuh penting banget. Karena itu bakal kepake banget nih kalau misalnya Buat punya keluarga. Keluarga nanti Terus nanti punya anak. Iya kan? Kita kan Dididik. madrasah utama gitu untuk Betul. anak-anak kita, untuk keluarga kita gitu. Soalnya nggak ada statement itu lagi. Semoga aja Nah, udah nggak ada. Tadi kan ngebicarain tuh tentang ngurus anak gitu-gitu kan. Menurut lu itu ribet nggak sih? Karena belum ada di ranah tersebut ya. Saya dari pengalaman aja ngeliat orang tua tuh gimana gitu. Oh gitu. Gini deh, kita jadikan itu sebuah pertanyaan. Menurut lo, apa sih susahnya jadi cewek? Dan gimana sih ribetnya cewek itu menurut lo ya? Menurut gue ribetnya jadi Yes. cewek banyak banget larangannya watch. Banyak banget larangan ya? Watch. Kayak serba salah. Kayak misalnya, ih lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh kayak gitu. Contohnya nih, gue punya pengalaman, gue cerita ya. Oke. Gue waktu SMA nih, gue eskul, gue ambil taekwondo. Langsung banyak statement, kok cewek ngambilnya taekwondo Iya. sih? Kenapa Cewek tuh seperti itu? nari, nangning apa kayak gitu kan. Kenapa cewek nggak bisa jadi kuat? Emang kenapa kalau jadi ini apa kalau misalnya gue ambil taekwondo why not gitu. Nah dari situ lumayan bikin gue ngedown sih dari situ. Nah hal-hal kecil gitu tuh tanpa kita sadari bikin Oke. psikologis wanita-wanita tuh kena ya. Iya, kenapa sih gue Oke. nggak bisa? Gini, itu kan gimana ya? Secara nggak langsung wanita itu memiliki bisa melengkapi ya, nggak harus jadi yang lemes-lemes doang. Maksudnya kayak nari gitu-gitu. Menurut lo, apakah perempuan harus lengkap semua?
Itu kita sekaligus mematahkan statement wanita itu cuma nari, yang kegiatan yang gemulai-gemulai begitu. Menurut lo gimana? Apakah wanita harus lengkap semuanya? Lengkap dalam hal apa nih? Segalanya. Ya kan tadi Sebenarnya lu dari kan pernah kuat, dari ikut fisik, taekwondo lah atau semacamnya pakai gitu-gitu komplit, ya, Iya, komplit bisa komplit semuanya. gitu kan. Menurut gue nih, Hmm, semua wanita itu udah punya paket lengkap. paket Iya, lengkap. Iya, pasti udah punya kan. paket lengkap Punya ya. privilege-nya masing-masing. Iya, karena apa ya? Wanita tuh kalau misalnya udah dihadapin masalah, lo harus bisa ini, harus bisa ini, terus kita hadapin tuh Iya, kita bisa ya. harus Kita bisa bisa. lakuin itu. Jadi kalau menurut gue semua wanita tuh udah punya paket lengkap. Jadi nggak harus tapi udah punya. Dari keluarga lo sendiri nih, kira-kira siapa yang punya peranan paling penting gitu, yang megang peran dia paling penting dari keluarga nih ya, dari lingkup terkecil itu kan punya pasti, entah itu dari ayah kah, ibu kah, itu kira-kira siapa nih dari Rani sendiri? Tentunya ibu ya. Paket lengkap, dia bisa manage, Bener. jadi manajemen, bisa jadi dokter, Jadi guru. iya jadi guru, semuanya. Iya, menurut aku ibu sih. Wah udahlah, gue bisa berkata-kata ibu. Dia paling hebat, dia paling segalanya. Kalau Vicky sendiri gimana? Ya sama juga sih ibu, soalnya kan kita juga tahu sendiri kan semuanya itu bisa dihandle sama ibu, dari Pendidikan menghasilkan kita, uang, iya dia menghasilkan uang, makan. semua mengatur makan dalam satu hari itu dia bisa ngasilin uang, ngasilin uang, Iya, masak, bahkan ibu sekalian bisa ya cuci. ngasilin uang, bukan Betul. cuma Iya, menerima betul. gitu dari seorang ayah. Bahkan dari yang ekonomi tinggi sampai rendah pun ibu tetap ada yang berjuang loh ya. Iya, Dari bisa jual loh gorengan ataupun dia jadi direktur. Nggak menutup kemungkinan ya. Bahkan yang paling tinggi Semua hal juga bisa dia lakuin. ada kan di luar negeri kan presidennya perempuan, Ada. Ada. misalnya ataupun di ratu Indonesia gitu kan. Di Indonesia pun ada. Yes. Oke, pasti sebelum mencapai itu wanita itu pasti ada syarat, gimana ya? Jangan bilangin syarat deh. Pasti ada sebuah kekuatan yang bisa dia jadi entah dia jadi presiden atau sebagainya kan, pasti ada faktornya kan, entah pendidikan atau sebagainya. Nah, di sini gue mau membicarakan tentang pendidikannya. Bagaimana sebuah pendidikan itu mempengaruhi wanita dari sekecil hal apapun begitu, untuk apapun gitu. Gimana menurut lo? Hal kecil ya. Gue mau fokus di sini dari hal kecil. Misalnya kayak gini. Wanita yang paham akan berpendidikan tuh pastinya bisa mengarahkan anaknya dengan baik. Pasti. Contohnya kita tahu tempat kita sebagai wanita seperti apa, kita tahu tempat lelaki seperti apa. Contohnya nih, misalnya orang tua lu mengajari lu, misalnya kalau misalnya lu lagi ada di angkot, terus ada wanita nih mau duduk, nggak bisa, lu pasti mengalah kan? Iya. Itu hal kecil. Orang tua tuh nggak ngajarin tapi ngasih contoh. Kita kan di situ belajar. Betul, Oh betul. kayak gitu. Contoh yang lain, misalnya kita lagi jalan di pinggir jalan, wanita ada di sebelah jalan raya nih, lu ngalah, wanita di sebelah pinggirnya. Itu kan hal-hal kecil. Yang Dan berdampak itu besar ya, Kak? iya sampai sekarang, dan itu tuh berdampak besar sih buat. Itu dari yang terkecil itu sikap ya? Apa namanya Memang disebutnya? harus, ya, Iya. sikap. Harus dimulai dari hal kecil dulu kan, semuanya tuh. Mm-mm. Oke, dari seorang wanita nih ya, pasti dari sosok wanita ini punya prinsip pasti ya. Masing-masing wanita pasti punya prinsip. Kalau Rani sendiri, prinsip dari yang kamu paling pegang tuh apa sih? Yang lo paling pegang? Yang paling aku pegang itu, papa aku selalu bilang sama aku, Ya. papa aku bilang, wanita memang harus lembut, Ya. tapi kamu harus tegas. Betul, betul. Karena kedepannya tuh kamu bakal nemuin berbagai hal yang nggak kamu duga. Itu sih. Betul. Itu Kita prinsip juga yang aku pria pegang. berprinsip kita emang tegas ya, tapi kita juga harus lembut. Contohnya ke wanita gitu. Pada setuju kan pasti semuanya. Lembut. Ya harus dong. Lembut nggak Jadi kita berarti mengimbangi. menye-menye ya. Nggak menye-menye juga lah. Tegas tapi tidak kasar. Ya. Tuh. Tegas tapi tidak kasar. On point sekali. Itu akan jadi tagline utama. Mayan. Tadi kita ngebicarain tentang orang tua, terus juga pendidikan, terus juga tentang apa ya, woman support woman dan sebagainya gitu ya. Di sini gue mau bicarain tentang kesetaraan gender ya. Tapi ini bukan dalam seluruhnya general, enggak. Tapi ini dalam lingkup wanita sendiri. Contohnya, maaf ya, di sini gue nyebutin aja. Misalkan di sini ada lu kan pakai jilbab dan ini
lu nggak pakai jilbab. Yang tadi lu pernah sebutin juga kan tentang kita membanding-bandingkan gitu. Itu menurut lu gimana? Apa sekarang lu membandingkan diri lu dengan dia? Gue juga sebaliknya gitu kan. Yes. Enggak dong. Menurut gue tuh apa ya, setiap wanita punya keunikan sendiri. Apalagi pas gue join film nih. Oke. Itu makin melek, kan ada beragam keunikan Banget, sendiri, banget. karakter kayak oh dia cantiknya di sini ya, oh ini dari Iya, ini. betul, Itu betul. bikin gue berpikir cantik tuh nggak ada pengukuran Iya, betul. tersendiri, jadi punya ini Relatif ya. Iya, relatif. Dia cantik pakai kerudung dan dia cantik nggak pakai kerudung ya, bukan gimana ya, apalagi yang tentang muslim ini, aduh jadi kita ngetek tentang agama ya, tapi iya. Jadi aku tuh selama ikut ini ya, ada talent, aku tuh nggak ngerasa malah insecure gitu. Jadi aku tuh ketemu banyak banget cewek-cewek cantik, cewek-cewek hebat di berbagai ya, kita dari berbagai macam ya. Jadi kita tuh saling kayak, oh iya kamu tuh cantik banget loh dan unik, dan aku pun punya keunikan aku sendiri, aku Yes, punya kecantikan betul. aku sendiri Iya, yang betul. bisa dilihat gitu, di highlight dari kita. So ya kalau misalkan ada orang cantik atau pasti kita punya kelemahan sama kelebihan kita sendiri gitu sih. Nah, aku mau ngomongin tentang patriarki nih. Patriarki. Wah, agak gimana gitu ya. Soalnya gue kan kayak tapi sebelum itu, gue mau tahu dong, ya gue juga tahu, tapi apa sih patriarki itu? Jelasin dong. patriarki itu masalahnya tuh apa? Triarki Iya. gitu ya. Siap. Itu tuh jadi kayak laki-laki mendominasi semuanya. Yes. gitu sih. Padahal di sini gue ngerasainnya adalah wanita yang mendominasi ya. Iya, di sini kita merasa terbaliknya ya. Tapi menurut lo kenapa itu bisa tercipta sih tentang patriarki itu? Itu sebenarnya dari dulu udah ada ya. Iya. Kayak Iya, ibarat kata nih, cowok mah tinggal nyari Uang aja. Mau nyari uang cewek aja, diem di rumah, iya. itu kan melekat sampai sekarang. Betul kan? Betul, Tapi betul. semakin berkembangnya zaman, sekarang cewek-cewek sekarang udah kayak mikir, gue harus punya value sendiri. Value. Iya, gue Yang harus paling bisa penting. ngasih buat keluarga. Gitu. Jadi Nah, memang itu kan ada ya itu tentang wanita, ada yang berkarir dan sebagainya gitu kan. Ya wanita-wanita yang expert lah begitu menurut gua kan. Menurut lo, apakah tentang patriarki itu masih berlaku sampai sekarang? masih aja. Masih aja. Apa Apalagi tuh kalau contohnya? misalnya Ada ya? apa ya, didikan yang orang tua zaman dulu Iya, gitu. Iya, masih ada iya, banget. emang bener, nggak menutup kemungkinan kalau tentang konsep zaman dulu itu nggak menghilang semuanya, pasti masih ada gitu. melekat Iya, gitu iya di masih beberapa melekat. banget Itu sih gimana kayak sih gitu. kalau menurut lo nih ya? Sih, jadi Menurut lo nih, cara menghilangkan tentang itu, stigma itu gitu. yang patriarki itu gimana sih? Kalau menurut lo sebagai wanita nih? Bukan menghilangkan ya, menghadapi kan. Ya, menghadapi. Iya, iya, iya. Menghilangkan nggak bisa sih. Iya, Pak. Iya, susah. bagaimanapun kan itu kita nggak bisa menghilangkan. Mungkin dari cara pandang orang tua zaman dulu sama kita sekarang ya. Kalau ini dalam segi apa nih, rumah tangga atau apa? Boleh dari lingkup yang terkecil dulu kali. Oke, gitu. Kalau bisa sih kalau misalnya kita sudah berumah tangga, sebelumnya kita bicarakan dulu sama orang tua kita, Iya. terus beri pemahaman, udah gitu ya jangan terlalu ikut campur juga sih sama rumah tangga kita. Iya, gue juga gimana ya kalau tentang patriarki itu ya, tentang stigma itu masih berlanjut atau enggak? Oke, gue mau nanya satu lagi nih yang ini agak sensitif sih ya. Gue nanyanya juga agak creepy gitu. Jadi gue pengen nanya fokus ke laki-laki nih. Jadi kan ada nih tentang keperawanan lah Keperawanan. ya. Oh, Soalnya kan nanti laki-laki sensitivity. ini pada pasti pada punya pacar terus mau ke jenjang yang lebih tinggi kan. Lo mau lah nikah gitu sama sekarang gitu. Pasti punya tujuan lah ya kalau ada relasi. Dan ternyata wanita itu nggak perawan gitu ya? Iya, misalkan kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dia tuh sebenarnya gimana gitu. Berarti itu bisa ditanya-tanya ke orang tersebut ya, yang Iya. mau menikahi wanita tersebut. Iya, Dia kalau- menikah itu karena apa? Karena emang maaf ya, karena Iya. perawannya atau emang karena dia mendalami perasaan dengan beliau gitu, wanita yang tertuju tersebut gitu. Itu kan bisa jadi pertanyaan gitu. Kalau gue sendiri ya, gue ke wanita, gue ada cewek gitu kan. Gue ke dia tuh apa aja, jadi mau gimana pun dia, gue tuh suka gitu. Jadi gimana ya? nggak menutup kemungkinan even dia perawan atau enggak. Iya, gimana ya, Atau susah ya enggak kalau misalnya kita udah cinta pada seseorang, Iya. kita udah sayang pada seseorang, mau gimana pun dia
dan kita juga merasa di treat banget gitu ya, kayak merasa jadi entah anak atau merasa jadi kayak disayang banget gitu. Ya pasti kita kalau udah di comfort zone gitu, ya kita nyaman di situ gitu. Bakalan ya aware nggak bakal, dan nerima nggak bakal aja keluar gitu gitu. aja, ya. Kita susah mau bicarain dia perawan atau enggak juga kayaknya nggak bakal kepikiran sih. Karena Gitu antara sih. cocok kalau sama kata gue. enggaknya ya. Oh. Hai guys. Halo, apa nih? Games. Waktunya apa nih? Oh, games. Yes. Oke. Iya. Pakai ini dulu ya. Oh. Terlihat. Wow. Oke, itu gamenya nanti. Jadi peraturan gamenya itu kalian menyebutkan beberapa kata ya bukan kalimat yang berawalan dengan huruf yang udah disediain. Oke, ready? Go. Oke. Oke, sebutkan kata yang awal dari Ups, untuk pikiran saya jernih. kata ya. Kata. Kontrakan. Kontrol. Konspirasi. Weh. Ayolah. Apa ya? Ayolah. Jangan nyata saya yang kotor. Kon Ini mobil lah ada. Iya, ada merek mobil yang Ya, apa? pakai kon itu ya. Bisa jadi. Tim kreatif tamu saya. Kontainer lah. Yes, kontainer. Oke, makasih. Coba apa aja jawabannya kita cek ya. Yeay, Kondisi, nggak ada kontak. konyol. Padahal banyak ya, kok saya nggak kepikiran. Cek otak kalian aja yang kotor. Agak burem. Menyembunyikan ya. Next ada, ayo. Nen, Nen. Kata yang awalannya nen. neng, Nyenyak, maybe. Oh enggak. Enggak. Kan dia itu. Anyo, iya. negosiasi. Wow. Yes. Itu ne, bukan nen. Oh, Nendang. Nen. oh, nengok. Oh iya bisa. Ayo, Ayo. Apa lu Pik? Apa? Nen. Nen apa ya? Spill. Ah, takut saya menunduk. Oh ya boleh. Ayo Mel. Udah kotor. Pulang, iya. Sudah mentok jadi udah ke situ ya. Habis ini curhat. Meminta pembelaan woman support woman. Iya. Pas. Ya, pas. Oh. Nendang, neng. Nenek. Wah. Ya sih emang nggak salah sih. Bayi pun ya disebutnya gak apa kan Iya gitu kan. kan, nggak apa-apa ya, harusnya ya. Oke, next. Min. Sat. Saturday. Bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Oke, thank you. Satu. Satu. Sat. Oh iya pintar. Jangan bengkak. Kok saya nggak dibilang pinter? Ayo, sat. Apa lu Mel? Itu planet kan? Iya, satu terus. Lu Pik? Satrius ada planet. Serius. Planet Baru ya, planet baru. Kayak Bekasi planet baru. Sat. Sat. Oh, ini loh yang buat di atas tuh buat Apa? wifi. Apa? Telit. Satelit. Wifi. Apa aja Jaringan itu ya? kalimatnya? Kata-nya. Coba kita Yuk cek. kita cek. Cek. Oh, Sate. banyak. Sate. Satpol. Saturday masuk, Iya, yey. Satpol. Yeay. Emang dikit otaknya ya. Mohon maaf. Otak saya satu. Mampet ini dulu. Next. Jing. Jingkrak. Ini rokok loh. Rokoknya kakek-kakek. Jing. Apa jing? Jing. Kalau Betawi tuh jingkrak kayak lompat. Jingkrak ya. Udah dijawab. Oh, udah ya? Emang udah bolot otaknya dikit. Aku jingga. Aku jing. Ada tuh ini minuman ya kalau nggak apa gitu yang tradisional tuh bajinggur. Jauh banget. Oh jauh banget. Kamar ya. Apa ya? Hostnya Jerah. agak lupa ya. Jing. Apa sih sebenarnya Jing, jingkrak? Oh dingki. Itu kan rokok. Iya. Jingle, iya. Jingle. Jingle. Minak jingle. Dikit juga ya. Ya kayaknya nggak salah sih kalau kita misalkan lelet gitu ya. Oke, ada lagi enggak? Ada enggak? Oh, thank you Akhirnya guys. pelemotanku berakhir. Thank you. Yeay. Oke, dari sekian banyak obrolan yang kita bicarakan random ya, kita loncat sana, loncat sini. Menurut, emosi. gue mau nanya nih,
menurut Vicky dari sekian banyak pembicaraan kita, apa yang bisa disampaikan tentang entah support moment atau Aku ambil dari tema pembicaraan yang perawan ya. perawan, iya apa? Jadi tuh aku punya pesan buat kalian para wanita itu agar menjaga diri kalian itu sebaik mungkin. Pasti ya, itu penting ya. Karena kita nggak tahu setiap orang itu berniat apa sama diri Karena kita. kita Gue nggak setuju, bisa- gue setuju. Biar wanita tuh nggak ada yang merasa paling tersakiti gitu. Iya. Ataupun itu juga berlaku untuk yang para pria ya. Karena biar ada kita tuh sama-sama kuat gitu. Saling support, nggak woman support woman doang. Tapi man Semuanya support saling, ya. woman support man. Kita semuanya saling support gitu. Jangan ada yang paling tersakiti. Sebelum Oke. disakiti maka jaga diri. Oke, Ya, jaga di diri. sini gue punya pesan nih. Berani. Gue kepikiran, serius. Apa tadi ya? Jadi gue mau ngangkat tentang woman support woman yang tadi gue bilang, pesannya adalah kalian jangan saling support yang di internal aja. Kalian saling support lah semuanya antara laki dan perempuan dan laki-laki. Kita junjung tinggi kesetaraan gender. Oke, keren. Untuk Rani sendiri buat pesan-pesan ke teman-temannya yang di rumah. Kalau dari gue sih buat teman-teman di sana, wanita-wanita hebat di sana, Yes. tetap semangat. Semangat. Jangan pikirin Semangat, hal-hal yang Mama. negatif, terus stimulus masyarakat yang bikin lo ngedown, Iya. stres. Kita kan punya prinsip ya. Iya, Iya. di sini kita ada cowok-cowok juga nih yang gentle, gentle nih, yang Amin, pastinya amin, amin. bakal ngedukung kita terus. Oke, Betul. makasih banyak ya buat gestar kita yang Yes, keren banget. terima hari ini. kasih Kita benar-benar tamu-tamu dapet kita yang bisa ngebuka bersayang. pikiran Kalian kita harus ya. kuat ya, harus mensetaraan Iya. gender gitu. Jangan ada yang saling tersakiti, support. Makasih Saling support. banyak udah Salaman. ngasih banyak inspirasi buat kita semua. Oke, tetap di PTM Podcast Tatap Mata.